Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Sundawa MPD, yang saya hormati Bapak Kanigara Hawari, SH, MH, CLH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan juga rekan-rekan yang saya cintai serta banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mukhlisin, dengan NIM 2108692 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan A, Angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni mengenai pokok pembahasan politik hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan undang-undang dasarnya. Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita ideal suatu negara yang ingin diwujudkan melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada pada negara tersebut. Maka diperlukanlah yang namanya politik hukum. Lalu, apa yang dimaksud dengan politik hukum? Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan, Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya. Dengan kata lain, hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Nah, politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi 1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dari penjelasan sebelumnya, telah membawa kita dan mengarahkan terhadap politik hukum nasional. Lalu, apa yang dimaksud dengan politik hukum nasional? Secara sederhana, kebijakan dasar dari negara mengenai bidang hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara. Ketika kita menelaah dari pengertian ini, terdapat 4 poin utama, yakni yang pertama adanya kebijakan dasar, yang kedua hukum yang akan ditegakkan, yang ketiga hukum yang akan dibentuk, dan yang keempat mencapai tujuan negara. Nah, mari kita fokuskan terhadap poin terakhir, yakni mencapai tujuan negara. Tentu telah kita ketahui bersama bahwa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia ini telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional yang ada di Indonesia. Terakhir, ditutup dengan kutipan dari Profesor Mahfud MD yang berisikan bahwa tegakkan hukum dan keadilan. Jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan,
berarti terjadi disorientasi dari tujuan negara. Jika disorientasi terus terjadi, muncullah distrust atau ketidakpercayaan. Jika distrust meluas, menjadilah disobedience atau pembangkangan rakyat, yang akhirnya disintegrasi atau negara pecah. Tentu kutipan ini merupakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menginginkan tetap bersatu, bersatu padu, saling bergandengan tangan untuk dapat memajukan serta mensejahterakan negeri ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.